รายการต่อไปนี้เป็นรายการtragediสามารถรับชมได้ทุกวัย Pratik ini menyebutkan kalau hal yang Tengmo ini terjatuh dari belakang kapal itu ternyata hal yang direkayasa, guys. อันนั้นน่ะคือรับงานอินเตอร์เทนแต่เรื่องนั้นน้องแตงโมเขาไม่โอเคเลย Oke kap, ini kap, Hani kap di channel John Wadi kap. Wadidaw. Kembali lagi di episode Raikan Tragedi. Kali ini kita akan bahas part 3 dari kasus Tengmo Ida. Jadi kemarin malam ini aku cari referensi informasi dari berita-berita yang beredar di Thailand, dan aku referensi sampai malam, dan pagi ini aku langsung ceritakan ke kalian, guys. Jadi semoga bermanfaat buat kalian yang ingin tahu perkembangan kasus dari Tengmo Ida ini. Buat kalian yang belum lihat part 1 dan part 2-nya, kalian bisa klik, aku kasih link videonya di sini ya nanti. Nah, kita langsung masuk ke update dari kasus ini yang menurutku semakin meruncing dan sepertinya akan menemukan titik terang. Yang pertama ada konspirasi detik-detik Tengmo terjatuh. Setelah muncul dan menyebarnya video Tengmo terjatuh dari speedboat yang berupa bayangan seperti orang terlempar ke sungai. Nah, penyelidik semakin berupaya untuk membreakdown timeline-nya yang sudah didapat dari sebelum-sebelumnya dengan kejadian tersebut. Awalnya kepolisian mendapatkan informasi bahwa Tengmo terjatuh sekitar pukul 22.30 yang merupakan info dari 5 orang yang ada di speedboat itu. Lalu ada video yang beredar yang seperti bayangan Tengmo terjatuh itu terjadi pukul 21:54 menit 5 detik. Tapi di sisi lain juga ada video postingan yang beredar foto Tengmo dan Kratik di depan jembatan Rama 8 itu pada pukul 21:56 menit, yang mana terjadi 2 menit setelah video Tengmo terjatuh itu terjadi. Nah, gimana? Makin bingung kan? Nah, aku mau disclaimer dulu. Jadi aku mengambil sumber ini dari berita yang ada di televisi Thailand yang aku coba translatekan sendiri untuk kalian. Jadi bukan analisa aku sendiri yang mungkin akan mengakibatkan penggiringan opini. Karena kita juga harus hati-hati dengan berita yang lagi simpang siur ini dan harus menfilter dengan baik. Jadi aku akan kasih cuplikan dan translate-nya sehingga berita yang aku share ini merupakan berita akurat yang terjadi saat ini di Thailand. Di salah satu berita terdapat acara forum diskusi dengan ahli kapal dan GPS yang mana dia bisa men-track GPS speedboat-nya Tengmo itu berada di titik mana saja dan kecepatannya berapa saja. Nah, yang didapat dari trackingan tersebut itu pada kecepatan yang nggak wajar terjadi dari 3,3 knot langsung akselerasi ke 10 knot yang terjadi hanya sekian detik. Yang diduga menjadi penyebab Tengmo terjatuh karena akselerasi yang tiba-tiba begitu cepat sehingga menyebabkan Tengmo terjungkal. Lalu, menurutnya, video yang terjadi di 21.54 itu hanyalah bayangan cahaya. Ditambah lagi dengan foto yang beredar pada jam 21.56 yang membuat Lee dari GPS dan perkapalan ini menyatakan kalau gak mungkin ada foto tersebut kalau misalnya Tengmo sudah terjatuh di jam 21.54. ผมดูได้เลยว่าเขาวิ่งผ่านเนี่ยก็คือแสงไฟนะครับที่โซเชียลออกมานะคือแสงไฟที่สะท้อนน้ำมันจะเหมือนคนตกครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าอันนี้คือไม่ใช่ลักษณะที่แบบโยนแตงโมลงมาเลยใช่ไหมฮะอันนี้เขามุ่งหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งก่อนที่จะมีภาพน้องเขาถ่ายรูปอะครับ Tapi berdasarkan sumber lain ada juga penyelidik yang langsung datang ke stasiun CCTV di dekat jembatan Rama 8 untuk melihat langsung hasil rekaman apakah benar itu rekaman itu terjadi tanpa rekayasa dan bukan hasil dari editan. Dan ternyata setelah dia cek itu hasil dari video tersebut itu adalah benar adanya. Jadi memang benar ada bayangan terjatuh dan seperti ada orang berenang yang dia yakini 100% itu adalah Tengmo yang terjatuh dari speedboat ke sungai. เชื่อว่าโยนตรงนี้เหรอสสเต้ ใช่ครับใช่ครับมันชัดอะพอมันชัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงใช่ป่ะแล้วสิ่งที่ผมสงสัยคือผมต้องการว่าหลังจาก3:54 นาที5 วินาทีเรือนี้มีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง Perihal foto yang terjadi 21.56. Nah, menurutnya ini adalah bagian dari rekayasa yang mencoba untuk menghilangkan bukti
kalau pada detik itu, sekitar itu tidak terjadi apa-apa guys. Dia menyebutkan juga kalau lampu dari jembatan itu biasanya udah mati jam 9 malam, sehingga nggak mungkin kalau misalnya terdapat foto yang masih terang benderang di pukul 21.56. Nah, ini yang dikatakan oleh penyidik itu. Aku kasih terjemahan videonya. ภาพที่คุณกติกอะไปโพสต์เนี่ยคือ3:56 นาทีห่างจากตรงนี้1 นาที 55 วินาทีซึ่งไฟตรงนั้นมันปิดไปแล้วตั้งแต่3 ทุ่มมองว่าถ้าผมเป็นคนเลวเนี่ยผมก็ต้องวางแผนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงบริเวณสะพานพระราม 8 ทั้งหมด Yang kedua, barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Setelah jenazah Teng Mo ditemukan di titik tersebut, penyelidikan terus dilanjutkan dengan mencari barang bukti dengan penyelaman ke dalam dasar sungai untuk mencari barang-barang bukti tambahan yang bisa memperjelas kasus ini. Nah, di area jatuhnya Teng Mo itu ditemukan beberapa barang bukti yang berupa seperti batu, lalu ada juga botol, lalu juga ada kain putih yang dibentul rapi dengan kain sehingga membentuk seperti tas. Yang saat dibuka itu seperti ada larutan oranye kemerahan itu keluar dari kain putih tersebut. Nah, ini yang kita masih kurang tahu ya, apakah itu benar, apakah rok putih itu yang dipakai oleh Teng Mo, lalu larutan orange itu adalah bekas darah dari Teng Mo atau bukan, karena belum ada statement yang menyatakan bahwa barang bukti ini adalah milik dari Teng Mo dan berasal dari kapal tersebut. Tapi kita lihat dari sisi video CCTV lain, itu ada seperti bayangan kalau ada orang di belakang speedboat yang sedang membuang sesuatu ke sungai. Nah, ini yang masih terus diselidiki oleh kepolisian dan barang-barang bukti ini sedang diserahkan ke pihak kepolisian untuk diteliti lebih lanjut. Nah, yang ketiga ini adalah tarik ulur penyelidikan kasus Teng Mo. Nah, ini yang paling seru dan ganjal guys, seperti drama banget ini ya. Karena Ibu Teng Mo ini menuliskan surat terbuka yang dipost di publik yang menyatakan bahwa Ibu Teng Mo dan pihaknya itu memiliki lawyer sendiri dan memerintahkan atau menyuruh untuk lawyer lain yang mana dia menyebutkan adalah lawyer Tam itu tidak boleh ikut campur atas urusan ini. Nah, saat ada forum diskusi dengan lawyer Tam ini sambil nyeplos, nah kenapa kok sepertinya ibu takut kalau ada yang ikut campur, padahal aku kan pihak yang membantu dengan ikhlas untuk menyelidiki kasus Teng Mo. Seharusnya kalau ada orang yang membantu menyelidiki kasus anaknya, ya harusnya mereka bersenang hati dong untuk menerima informasi tambahan sehingga kasusnya ini lebih cepat terselesaikan dan tuntas. ก็คงจะไม่สบายใจนะครับว่าผมอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคดีนะครับเพราะว่ากลัวอะไรผมก็ไม่รู้นะครับคุณแม่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนที่มาช่วยเรื่องลูกสาวก็น่าจะดีใจนะครับก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ Lawyer Tam ini sekarang ini memang ada di posisi yang independen guys, jadi tidak ada di pihak manapun. Dia lebih membantu mencari kebenaran untuk membantu kasus Teng Mo-nya sendiri. Nah, dari sudut pandangku, Lawyer Tam ini merupakan orang yang memiliki kartu as. Karena sepertinya dalam wawancaranya itu sangat pede sekali menyebutkan kalau ada orang di balik kejadian ini. Dan sebenarnya dia udah tahu katanya, tapi nggak mau menyebutkan di acara itu. ถ้าเขาฟ้องคุณกลับมา ไม่มี ทำยังไง ความมั่นใจถ้าผมไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีหลักฐานนะครับผมก็คงจะไม่กล้ามาเปิดเผยชื่อระดับนายพลนะครับแสดงว่าผมต้องมีอะไรบางอย่างนะครับที่ถ้าเกิดว่าเปิดออกมาเนี่ยนะครับรับรองหงายกันทั้งหมดนะครับผมถึงท้าครับว่านายพลนอนหนูนะครับ Nah, ini kayak jadiannya seru banget karena sepertinya orang ini udah diketahui dan orang ini sedang berusaha merekayasa kejadian. Jadi kita tunggu aja update-update terbaru mungkin sehari 2 hari ini, apakah Lawyer Tam ini bisa mengemukakan kasus ini ke depan publik sehingga kasus ini bisa berakhir guys. Nah, yang keempat ini adalah isu tentang tamu VVIP yang sedang menunggu di Hotel Riverside Chowpraya. Nah, dalang ini diisukan memiliki jabatan dengan kekuasaan tinggi dan juga memiliki uang
yang juga disebutkan oleh lawyer Tam pada acara yang aku sebutkan tadi. Sehingga kepolisian ini ada juga isu yang menyatakan beberapa kepolisian ini bekerja sama dengan dalang tersebut atas dasar uang. Nah, dalam beberapa dugaan dan bukti itu ada rekaman voice chat yang sedang berbicara dengan Kratik atau manajernya Tengmo. Itu menyatakan kalau di voice note tersebut itu ada orang yang sedang marah dan sedang menunggu di suatu tempat. นี่ก็วนอยู่นั่นวนจนเขาบอกผู้ใหญ่คนนั้นเร่งมาว่าจะเอายังไงเขารอนานแล้วนะ Bukti yang sangat jelas lagi itu berasal dari orang yang namanya Bang Jack. Ya, ini namanya kayak orang Indonesia banget ya, Bang Jack. Nah, orang ini itu mengaku kalau kenal Kratik dan berusaha menghubungi Kratik karena pernah bekerjasama dengan Kratik. Tapi orang ini tinggal di Jepang, guys. Jadi begitu beritanya tersebar, lalu kok menyangkut Kratik. Nah, dia ini khawatir dan telepon berusaha menghubungi Kratik untuk mendapatkan informasi yang jelas dari Kratik. Saat menelpon, Bang Jack ini juga memberi dukungan ke Kratik dengan memberikan uang sebesar 300.000 baht atau sekitar 150 juta, guys, untuk Kratik menyewa lawyer yang dapat mengurus kasus ini sehingga kasus ini bisa tuntas. มีการโอนเงินเพราะเป็นห่วง โอนจริงเหรอ โอนจริงๆมีสลิปยืนยันค่ะโอนเพื่อที่จะให้ไปหาทนายมาดูแลคดีเป็นห่วงไงฮะ Lalu juga Bang Jack ini tanya yang terjadi itu gimana sih ceritanya. Nah, Kratik ini menyebutkan kalau hal yang Tengmo ini terjatuh dari belakang kapal itu ternyata hal yang direkayasa, guys. Ini benar-benar kayak info kunci yang menyebutkan kalau ternyata kejanggalan ini harus diselidiki. คนที่ชื่อกระติกเขาเล่าเหตุการณ์บนเรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเรื่องของแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือนั้นเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมา Dan sebenarnya aku juga kayak aneh dikit gitu ya, kayak Bang Jack ini malah membantu Kratik memberi 300.000 baht supaya Kratik bisa menyewa lawyer. Terus Kratik ini memberitahu kebenarannya ke Bang Jack. Tapi Bang Jack menyebarkan kebenarannya Kratik ini ke publik. Nah, kan aneh kan? Maksudnya apa yang diinginkan Bang Jack ini? Dia kayak pura-pura jadi teman, habis gitu tak sebarin kebenarannya. Ya tapi terlepas dari itu kita juga harus menghargai keberanian Bang Jack yang berani ngomong di depan publik dan menyatakan kalau kejadian yang terjadi ini itu merupakan rekayasa dari Kratik dan teman-temannya. Selain itu, Kratik ini juga menjelaskan ke Bang Jack kalau ada orang yang sudah menyewa Tengmo untuk pekerjaan hiburan dan Kratik ini mengaku sudah menerima honor dari pekerjaan hiburan tersebut sebagian. Namun Tengmo ini yang tahu saat itu menolak, guys. โดยหลังจากคลิปสุดท้ายที่ถูกเผยแพร่ซึ่งเป็นภาพคุณแตงโมนั่งร้องเพลงอยู่ท้ายเรือแตงโมได้รู้ความจริงว่ามีการรับงานเอนเตอร์เทนแล้วแตงโมไม่โอเคโดยพูดด้วยว่าได้เงินมาก้อนหนึ่งจากผู้ใหญ่แถวโรงแรม อันนั้นคือรับงานเอนเตอร์เทนแต่เรื่องนั้นน้องแตงโมเขาไม่โอเคเลย Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Tengmo ini benar tenggelam karena terjadi perdebatan saat di kapal? Dan kelima orang tersebut merekayasa kejadian supaya mereka lolos dari jeratan hukum, atau bahkan 5 orang itu dipaksa untuk merekayasa kejadian oleh tamu VVIP tersebut. Kalian bisa tulis komen pendapat kalian, nanti kita bahas bareng-bareng di sana. Lalu nanti aku akan juga langsung update ya jika ada info-info terbaru, jadi terus ikutin channel ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe channelku, kalian bisa bantu subscribe sehingga kalian nggak ketinggalan info-info dari perkembangan kasus di Thailand. Oke, kalau gitu sekian update dari aku. Untuk teman-teman yang sudah nonton hingga akhir, aku ucapin Khopun Khap, Chonwadikap, Wadidaw. Sampai ketemu di update-update berikutnya.